Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih bisa berkumpul muwajahah musafahah dalam acara rutinitas kita Thalabul Ilm. Sebetulnya pengajian malam ini kita dihadiri sama guru kita Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas, namun beliau tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir. Nah, makanya di sini saya juga nggak bawa kitab. Kita mudzakarah aja, ya. Ya. Karena guru kita enggak hadir, di sini saya akan menyampaikan satu kaidah. Kaidah ini ditulis oleh Syekh Jarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Apa kata beliau? Fayan bagi likulli muslimin an yastagila fi jami'i awqatihi bidzikrillah wa du'a wa tadarru wa qiraatil Qur'an wa shadaqatid dafi'ati lil bala. Kata Syekh Jarnuji beliau mengatakan fayan bagi likulli muslimin, sepantasnya lah bagi setiap muslim an yastagila fi jami'i awqatihi, dia menyibukkan di seluruh waktunya, fi jami'i awqatihi, di seluruh waktunya dengan apa? Yang pertama bidzikrillah, zikir kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak, makanya kita kalau lagi zikir niatin mengamalkan Al-Quran. Nih Al-Quran Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Niat kita baca ratib, niat kita baca tahlil, niat kita baca selawat, mengamalkan isi Al-Quran. Ustadz, saya sering dengar kata guru katanya kalau kebanyakan wirid gila gitu. Bener gak? Sering gak kita dengar begitu? Ntar dulu. Gilanya yang kayak gimana? Yang bisa zikir ini jadi gila. Kalau niat zikirnya karena dunia, bisa begitu. Zikirnya karena dunia. Punya tujuan, dia punya bisnis, punya hajat, diwiridin sama dia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu wirid, nggak bisa menghasilkan hajat dia, dipikirin sama dia. Nah ini yang bisa jadi gila. Makanya niatin kalau zikir, niatin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Zikir yang paling enteng aja, Pak. Zikir itu bukan berarti kita duduk begini muterin tasbih. Bukan cuma itu. Lagi ngapain aja fi kulli hal, di setiap keadaan. Yang paling enteng aja nih lafaznya Allah, paling enteng udah. Tarik napas. Allah, Allah, Allah. Ajib gak? Ajib gak? Enteng gak? Ya Allah segitu doang benar kita. Allah, Allah. Narik, Allah. Tuh. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ngomong sama orang kelar ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ngomong lagi sama orang, kelar lagi ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu terus beliau. Tuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
radhiyallahu anhu. Oh. Kalau kita bukan la ilaha illallah. Bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulus. Gitu. Ya, zikir kepada Allah. Ini enggak lama ya, karena kita cuma ngeganti guru-guru badan guru kita 10 menit saya bilang. Yang pertama zikir, bizikrillah. Yang kedua doa. Tuh. Ud'uni astajib lakum kata Allah Subhanahu wa taala. Minta ente kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan aku beri. Minta sama Allah. Apa aja yang kita minta insya Allah diberi sama Allah, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang kita minta, ya mintanya biar hidup, biar kita tahu diri, biar standar sama kita. Jangan kita kerjanya ngojek, sehari-hari ngojek, minta sama Allah biar dapat 10 juta ngojek. Nah, gila itu mah. Lah ngojek dia pengen dapat 10 juta seharian. Kita biar standar sama barang kita. Kita keadaan kita gimana? Minta sama Allah. Tuh. Ya minta seukuran kita nih, ya Allah kerja saya ngojek. Biar ngojek dapat 200.000 lah. Kan bisa begitu ya gak? 100.000 kan bisa. Nah ini pengen ngojek pengen dapat 10 juta sehari. Lah nyegik itu lah. Neng, alhamdulillah nih abang Neng dapat ngojek dapat duit 6 juta. Lah Masya Allah bang. Motornya mana bang? Abang jual. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Biar yakin kalau doa. Biar yakin. Ud'ullaha, berdoalah kalian wa antum muqinuna bil ijabah. Dengan yakin bahwa doa itu bakal dijawab. Nah, wa'lam anallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah enggak bakal nerima doa orang yang lalai. Enggak, minta sama Allah. Doa yang benar. Makanya kalau doa, kalau guru kita ngajarin begini. Nih biar standar sama ini nih apa namanya? Pundak. Nih begini. Doa. Tuh. Doa begini. Kalau saya Jarnuji buka tangan. Kalau saya Jarnuji bilang buka tangan kalau lagi berdoa. Kalau bisa kalau kata guru kita Uyo ketek biar kelihatan kalau doa begini. Coba aja Pak, kita doa begini sama begini beda pasti. Kalau begini rada husu, kita begini rada husu, ngangkat tangan rada husu begini mah. Nih, telunjuk nih gerakin kalau lagi tangan, lagi doa. Tuh, Syekh Nurji itu ngajarin begitu dalam kitab Bejuri. Telunjuk nih gerakin, seakan-akan kita dekat sama Allah, minta sama Allah. Kan kita lagi minta, lagi ngomong. Ya Allah, seakan-akan Allah di depan kita minta. Nah itu yakin namanya. Nah ini teman-teman doa. Mulut kemana, pikiran kemana, bagaimana mau dijabah itu doa. Tuh, ya. Tuh, doa yang benar. Gitu. Doa. Kalau doa yang yang sekiranya menolak bala, tangan tuh dibalik. Tangan dibalik begini. Allahumma ya da'ifal bala, kan begitu tuh. Tangan dibalik. Kayak doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalait, wa barikli fima atoid, napas wakini balikin. Wakini syarra maqadoid. Sunnah tuh begitu Imam Janurji bilang. Sunnah wakini syarra maqadoid. Karena apa? Minta supaya kejelekan itu jangan sampai menimpa kita. Gitu. Tuh, dibalik begini. Baru balikin lagi, terusin. Tuh, doa juga ada aturannya. Salah satu syarat doa supaya dikabul sama Allah nih ngangkat tangan. Tuh, ngangkat tangan begini doanya. Tuh, Ustadz ngangkat tangan, Ustadz kelamaan doa dari begini turun. Udah. Tuh, yang kedua doa, zikir kepada Allah. Ini setiap hari maksud Pak. Yang pertama zikir, jangan lepas mulut kita nih. Jangan lepas mulut kita zikir. Yang kedua doa. Yang ketiga tadarru. Apa tadarru? Meratap. Ya Allah, ini umur udah 50 tahun. Dulu waktu masih bujang, masih sedang gagah-gagahnya dulu. Lagi masih bujangan, syahwat sedang tinggi-tingginya. Ini anggota badan kita gak pernah dijaga. Mata kalau ngelihat yang demplon,
Sampai melotot kagak mau ngedip. Tangan gak pernah dijaga dari ngambil barang orang. Mulut gak pernah dijaga dari ngomongin orang. Tuh. Tadarruk, kita umur udah 50 tahun. Ya Allah, dikit lagi mau mampus, dikit lagi mau mati. Dikit lagi kita mau mati, umat Nabi enggak jauh dari 63 sampai 70, 60 sampai 70. Kalau 50 tahun. Dikasih umur 50 tahun, berarti tinggal 13 tahun lagi umur Nabi 63, berarti 13 tahun lagi kita mati. Pikirin tuh ya Allah banyak dosa. Tadarruk, tangan dulu enggak pernah dijaga, kaki kita dulu ngelangkah, enggak pernah dijaga, kemana aja syahwat kita ikutin. Di mana aja ada hiburan, di situ kita ada. Nah, ya kan? Di mana ada hiburan, di mana ada dangdut, di mana ada jaipongan, di situ kita ada. Nah ini pikirin. Orang kalau hobi, Pak, hobi. Dangdutan di pinggir rumah, agak jauh dari rumah, enggak terlalu jauh gitu misalnya. Saking hobinya sama dangdut, hujan-hujan. Orang-orang kan kagak pada mau hujan-hujanan. Gerimis dikit doang. Kagak pada mau, malas gerimis, belok ongkoh. Orang kalau kebangetan hobi, sampai kuatan bau bata 2 biji. Buat apa itu bata? Buat diri, dia duduk gitu. Tuh, saking hobinya orang. Bener ya? Zaman dulu. Zaman Pade ngalamin tuh. Ngalamin gak Pade? Tuh, saking hobinya nonton dangdut. Allah, ini dipikirin. Nih umur kita udah deket lagi mati nih. Tadarruk namanya. Ya Allah dosa mungkin banyak. Pak, air selaut tidak bakal mampu memadamkan api neraka sebesar biji sawi. Tapi air mata yang netes lantaran kita nangis karena dosa bisa memadamkan api neraka. Tuh. Ini air setetes nih. Tengah malam kita bangun, kita sholat tahajud minta sama Allah, mikirin itu dosa ya Allah. Dulu waktu masih bujangan syahwat kita gede. Syahwat kita besar, kita ikutin itu syahwat. Dosa udah segudang, ya Allah. Nih kita sekarang udah tua, waktunya ibadah. Tuh, mikirin sampai nangis, sampai nyucur air mata, ya Allah. Tuh air setetes ini Pak, yang nucur ke tanah nih, air yang jatuh ke tanah itu ntar bakal menjadi penghalang kita. Tuh, air selaut nggak bisa hilang, nggak bisa padam. Nggak bisa mademin air selaut, nggak bisa mademin api neraka, tapi air setetes karena kita tadarruk sama Allah, minta ampun sama Allah, bisa mademin api neraka. Tuh. Yang ketiga, yang keempat, wa qiraatil Quran. Nah, baca doa, zikir, doa, tadarruk, qiraatil Quran, baca Quran. Nah, ini setiap hari kan tadi dibilang fayan bagi likulli muslimin an yastagila min jami'i auqati dari seluruh waktu baca Quran. Ustadz saya kagak bisa baca Quran. Dianjurin suruh baca Quran baik. Jangan kalah sama orang yang bisa baca Quran. Kita nih otak biar ada bersihan dikit. Orang bisa baca Quran. Dia di musola kalau bulan Ramadan tadarus kuat sejam. Ente bisanya baca apa Al-Quran? Baca kulhu, bisa baca kulhu, baca kulhu. Teman ente di musola sejam tadarus, ente sejam baca kulhu di rumah. Buat ngimbangin biar kita iri sama orang. Bener gak? Biar kita iri sama orang, kita bisanya Fatihah, baca Fatihah. Diajak tadarus diajak sama teman hataman Quran, jangan bilang gak bisa gua malu, jangan. Emang ente disuruh baca Quran? Kan belum tentu. Ikut aja dulu. Ntar orang-orang baca Quran, kita baca kulhu. Kalau ditanya sama orang, ente orang baca Quran, ente baca kulhu. Ana cinta sama kulhu. Ana cinta sama kulhu. Begitu. Biar jangan kalah selah kita sama orang yang udah bisa. Begitu. Baca kulhu. Nah, baca ina atau ina yang paling pendek. Atau baca Al-Fatihah. Baca aja Al-Fatihah. Kulhu udah paling enak udah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam. Baca terus itu gepak kayur itu. Kulhu. Pak, Sayyidina Muawiyah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lagi di perang Tabuk. Rasulullahnya lagi di perang Tabuk. Diperintahkan sama Allah buat ngirim suruh malaikat Jibril, Rasulullah suruh pulang. Suruh ngapain? Nyolatin Sayyidina Muawiyah. Ini Sayyidina Muawiyah nih disolatin sama Rasulullah SAW.
Pada saat itu matahari lagi terang nih matahari. Tahu-tahu redup. Malaikat Jibril bersama malaikat yang lain sebanyak 70.000 malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyolatin Sayyidina Muawiyah. Kelar disolatin, nanya. Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, ini apa amalannya? Sampai segini mulianya ini orang. Sampai disolatin, Rasulullah suruh ngimamin. Jamaahnya malaikat Jibril bersama 70 malaikat. Apa ini orang amalannya? Baca kulhu doang Pak. Dalam keadaan diri dibaca kulhu. Dalam keadaan duduk baca kulhu. Dalam keadaan tidur baca kulhu. Lagi ngapain aja baca kulhu. Gacoan dia udah kulhu wallahu ahad. Dapat kemuliaan segitu besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kulhu wallahu ahad. Kadang-kadang kita kan suka malu. Udah gak bisa baca Quran, udah aja begitu nyerah. Jangan. Kita biar punya otak kita jalanin. Jangan sampai kalah gue sama teman gue baca kulhu. Begitu. Baca kul huwallahu ahad, Allah. Ayo gepek. Tuh. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Begitu. Tahlilan besok orang baca Yasin, kita baca kulhu. Orang pada bisa bacanya kan dia mah bisa. Ya kalau ente bisa ya baca Yasin, enggak bisa ya baca kulhu. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Ente baca kulhu bae, gua pengen kayak Sayyidina Muawiyah. Gitu. Ya, paham ya? Yang terakhir as-shadaqati dafi'atil bala. Yang terakhir sedekah supaya yang bisa sedekah yang bisa menolak bala. As-shadaqati dafi'atil bala. Sedekah banyakin. Apa ini tujuan sedekah? Salah satunya nolak bala. Tuh. Satu potong roti, Pak. Satu potong roti kita ngasih orang. Sepotong roti ini bisa nyelamatin umur kita 3 bulan. Tuh, sepotong roti. Itu sedekah. Padilah sedekah. Sepotong roti bisa nambah umur 3 bulan. Bagaimana kalau sampai senampan pebuli itu? Ustaz Acim. Nah bertahun-tahun hidup di dunia. Gak mati-mati. Gak mati-mati. Jangan. Mati Ustaz. Minta panjang umur dalam ibadat. Minta panjang umur dalam ibadat, dalam taat. Tuh, ya. Kita kalau punya musuh Pak, musuh Islam, doanya jangan biar buru-buru mati, jangan. Kalau buru-buru mati dia buru-buru mati udah. Kalau kita punya orang musuhnya ini benar-benar memusuhin Islam. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudah-mudahan ini panjang umur dalam keadaan hina. Gitu. Panjang umur dalam keadaan hina. Tuh ini lebih parah. Kalau mati mah ya Allah ini orang buru-buru mati mah cepet. Begitu doang. Tapi kalau panjang umur dalam keadaan hina, 1000 tahun dia hidup hina. Coba bagaimana tuh? Lebih parah dari mati. Bener ya? Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.